Pak Jokowi, hati-hati dengan tepukan tangan kuning di bahu kirimu. Ditulis oleh T. Nugroho dari siwa.com. Warna memang kadang hanyalah sebagai penghias suasana, tapi kadang warna juga merupakan sebuah simbol. Simbol yang bisa membawa sebuah ketenangan ataupun sebuah kepedihan. Di tengah pandemi global COVID-19 seperti sekarang ini, posisi politik Presiden Jokowi sepertinya sedang dalam kondisi yang sangat lemah. Banyak sekali orang-orang di sekelilingnya yang tiba-tiba menunjukkan wajah asli mereka kepada kita semua. Wajah yang pragmatis dan oportunis. Sebenarnya saya sangat setuju dengan program Kartu Prakerja yang diinisiasi oleh pemerintah, karena bagi saya program Kartu Prakerja tersebut adalah salah satu langkah untuk mendorong segera terjadinya revolusi mental di Indonesia melalui pendidikan vokasi, karena kedepannya kebutuhan tenaga kerja akan semakin kompetitif. Siapa yang akan lebih ahli, dialah yang akan mendapatkan pekerjaan. Kedepannya ijazah hanya akan berfungsi sebagai selembaran kertas yang bersifat monumental. Karena orang yang berkeahlian dan bisa bekerja akan menjadi yang lebih utama daripada orang yang hanya bermodal ijazah semata. Saya tidak mempermasalahkan program Kartu Prakerja tersebut. Yang saya sayangkan adalah dalam masalah pemilihan mitranya, jikapun sudah pernah ada seleksi dalam proses pemilihan mitra Kartu Prakerja tersebut, maka pertanyaannya adalah kapan proses itu dilakukan, siapa saja anggota tim seleksinya, dan bagaimana mekanisme pendaftaran perusahaan yang ingin menjadi mitra Kartu Prakerja. Jika hal-hal yang publik pertanyakan di atas masih belum bisa dijawab oleh para menteri yang berhubungan langsung dengan program Kartu Prakerja tersebut, maka saya mohon agar program tersebut dihentikan dulu untuk sementara waktu, dan sebaiknya anggaran program tersebut dialokasikan kepada program-program jaring pengaman sosial yang lainnya yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat biasa atau UMKM, khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Lalu ada juga isu atau wacana bahwa Banggar DPR mengusulkan kepada BI agar segera mencetak uang dengan jumlah 600 triliun rupiah. Alasannya adalah untuk mengantisipasi gejolak ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia karena terjadinya pandemi COVID-19. Bagi saya ini bukanlah semata hanya tentang masalah politisi lawan teknokrat, tapi ini adalah merupakan sebuah proyek politik. Proyek yang kita masih belum tahu pasti kemana arah dan tujuannya. Untuk seorang mahasiswa S1 ekonomi saja pastilah paham bahwa jika bank sentral sebuah negara mencetak uang tunai, apalagi jumlahnya sampai 600 triliun, maka yang terjadi nantinya adalah akan terjadi hiperinflasi. Inflasi biasa saja jika tidak segera dikendalikan, maka akan membuat ekonomi sebuah negara bisa porak-poranda, apalagi jika sampai terjadi yang namanya hiperinflasi, hancurlah negara itu. Saya tahu jika inisiator cetak uang 600 triliun itu bukanlah orang bodoh. Dia orang yang pintar dan berpengalaman, bahkan duduk di dewan pada komisi yang langsung berhubungan dengan masalah ekonomi. Tapi sayang kepekaannya terhadap sejarah dan daya analisanya terhadap dampak dan resiko sebuah kebijakan sepertinya masih tumpul. Negara kita pernah porak-poranda karena hiperinflasi. Pada rentang waktu tahun 1963 sampai 1965, akhir masa Orde Lama, pernah terjadi sebuah hiperinflasi yang terjadi di Indonesia. Kala itu terjadi pencetakan rupiah dalam jumlah besar yang mengakibatkan terjadinya inflasi hingga 600%. Kita semua tahu bahwa setelah kejadian tersebut, Presiden Soekarno jatuh dari tampuk kekuasaannya dan kemudian digantikan oleh Soeharto dengan Orde Barunya. Kemudian reformasi pada tahun 1998 yang mengakibatkan runtuhnya Soeharto dan Orde Baru pun juga tak lain salah satunya adalah karena harga-harga pada waktu itu menjadi selangit, sehingga mengakibatkan kerusuhan di mana-mana. Lalu siapakah inisiator cetak uang 600 triliun tersebut? Siapa juga pihak yang menunjuk mitra Kartu Prakerja? Apakah tangan kuning? Sejarah akan terus berulang sesuai dengan masanya. Alur tidak akan banyak berubah, yang berubah hanyalah pelakunya. Kata-kata di atas sepertinya cocok jika dihubungkan dengan kondisi sekarang ini. Saya tidak ingin sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia terulang kembali. Saya yakin Presiden Joko Widodo bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju dan lebih sejahtera. Saya meyakini itu. Tetapi saya juga ingin agar Presiden Jokowi tahu bahwa beliau harus berhati-hati dengan tangan kuning yang sering menepuk bahu kirinya. Jangan sampai tepukan bahu itu ternyata nantinya hanyalah merupakan sebuah gerakan awal yang dilakukan oleh si tangan kuning untuk kemudian mendorong seorang Presiden Joko Widodo masuk ke dalam sebuah goa yang penuh dengan kegelapan. Pak Jokowi, jika di bahu kirimu ada tangan kuning yang sering menepuki bahumu, maka di bahu kananmu dan bahkan di sekelilingmu ada tangan merah yang siap membantumu jika saja ternyata suatu saat nanti terpukan bahu dari tangan kuning itu berubah menjadi sebuah dorongan yang akan menjerumuskanmu.